Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid salat subuh berjamaah, dan sekarang kita masih bisa melanjutkan dengan melakukan kajian ba'da subuh. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nasihatul Ibad dengan iringan doa, semoga kita mendapatkan barokah dari kajian kita terhadap kitab Nasihatul Ibad ini. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, kita masih melanjutkan kajian kita kitab Nasihatul Ibad. Yang terakhir kemarin kita sudah membahas makalah yang kelima dari bab Rubai, makalah yang merupakan pengantikan dari Abu Bakar As-Siddiq yang menyatakan bahwa ada 4 hal yang sempurnanya itu dengan 4 hal yang lain, yaitu sempurnanya sholat itu dengan 2 sujud sahwi, lalu sempurnanya puasa itu dengan zakat fitrah, lalu sempurnanya haji itu dengan membayar fidyah atau yang kita kenal dengan dam itu ya. Dan yang keempat yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini adalah watamamul imanu bil jihadi ya. Jadi yang 3 itu sudah kita bicarakan, sekarang kita bicara yang keempat. Poin yang keempat, watamamul imanu bil jihadi, dan sempurnanya iman itu dengan jihad ya. Nah, yang dimaksud dengan jihad itu apa? Ini Imam Nawawi memberikan penjelasan dengan cukup singkat ya. Ai bidduai ila dinil haqqi ya. Yang disebut dengan jihad itu dengan ringkas sekali oleh Imam Nawawi dijelaskan sebagai mengajak kepada agama yang hak ya. Jadi seluruh aktivitas kita, kalau aktivitas kita itu di dalam rangka mengajak kepada agama yang hak,
ya, demi tegaknya agama yang hak itu, ya, itu disebut sebagai jihad, ya. Ya. Nah, agama yang hak itu tidak lainnya adalah agama Islam, ya, agama yang kita peluk itu. Jadi dengan demikian ya mengajak orang lain kepada agama Islam, ya, ya, atau yang kita kenal dengan istilah dakwah itu, ya, ya, itu jihad itu sesungguhnya, ya. Nah, pendapat Imam Nawawi yang seperti ini, kama qalahu Sayyid Ali Al-Jurjani fi Ta'rifat. Ya, ini Imam Nawawi mengambil pendapat dari As-Sayyid Ali Al-Jurjani di dalam kitab At-Ta'rifat. Ya, kitab At-Ta'rifat itu kitab tentang definisi-definisi, ya, tentang pengertian-pengertian, tentang takrif-takrif, ya. Jadi isinya ya tentang definisi-definisi, berbagai macam definisi termasuk definisi jihad. Nah, Imam Ali Al-Jurjani ini mendefinisikan al-jihad dengan ad-du'a ila dinil haq, mengajak kepada agama yang hak gitu, ya. Nah, tentu saja karena mengajak kepada agama yang hak itu skopnya sangat luas sekali, ya. Tentu bisa dengan berbagai macam cara, ya, ya. Nah, memang kemudian ya mengajak kepada agama yang hak itu pada level yang, jadi makanya jihad itu jangan disamakan persis dengan perang, ya, yang lain, ya. Jihad itu lebih luas dibandingkan dengan perang. Perang itu hanya salah satu merupakan bentuk saja dari jihad. Ya, jihad yang lain banyak sekali, ya. Nah, jadi sekali lagi, ya, dalam kitab Nasahul Ibad ini, ya, jihad itu menjadi penyempurna iman, ya. Ya, dengan kata lain, kalau ingin iman kita itu sempurna, ya seorang muslim, seorang mukmin itu harus berjihad di jalan Allah itu, ya. Dan memang jihad itu diperintahkan Allah betul dalam Al-Quran, banyak sekali itu, ya, ayat yang memerintahkan kita untuk berjihad itu, ya. Bahkan ada ayat yang menyatakan mirip dengan perintah takwa itu, takwa dengan sebenar-benarnya, ya. Ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Nah, ada ayat yang persis macam itu tapi konteksnya jihad, wajahidu fillahi haqqa jihadi, ya. Jadi itu betul-betul memang perintah untuk berjihad itu diperintahkan betul, dan kalau jihad itu yang sungguh-sungguh, seperti takwa juga sungguh-sungguh, ya. Ya, tapi sekali lagi ingat, ya, jihad jangan dimaknai hanya dengan perang itu. Seluruh aktivitas kita di dalam rangka berdakwah, di dalam mengajak kepada ajaran Allah, kepada agama yang hak itu masuk di dalam kategori jihad, ya. Dan memang kalau kita melihat Al-Quran itu banyak sekali itu, ya, katakanlah perintah untuk berjihad, ya, itu dikaitkan dengan iman memang, ya, dikaitkan dengan iman secara langsung, ya. Banyak sekali itu ayat yang beriringan terkait dengan iman dan jihad itu, ya. Jadi makanya sekali lagi Abu Bakar As-Siddiq, ya, yang menyatakan bahwa iman itu sempurna dengan jihad itu, ya sangat mungkin terinspirasi dengan banyaknya ayat Al-Quran yang menginformasikan kepada kita terkait dengan
hubungan antara jihad dan iman itu memang sangat erat sekali, ya. Sebagai penyempurna tadi itu, ya. Ya. Ya karena apa? Kok iman itu dianggap sebagai jihad, dianggap sebagai penyempurna? Karena jihad itu kan boleh dikatakan merupakan sebuah bukti nyata, ya. Bukti nyata, bahkan bukti yang barangkali paling anu lah, ya, paling total begitu, ya, yang bisa diberikan oleh seorang yang beriman itu untuk menunjukkan bahwa dirinya betul-betul beriman, ya. Sebab yang namanya orang beriman itu kan tidak dibiarkan beriman begitu saja tanpa diuji, ya. Dalam surat apa itu, Al-Ankabut ayat berapa itu, ayat awal-awal kalau nggak salah ayat 2 itu, ya. Padahal mereka belum diuji, ya. Tidak dibiarkan sekedar aku beriman, enggak, tapi diuji. Walaqad fatannal ladzina min qablihim faya'lamannal ladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Yo. Orang-orang terdahulu itu diuji betul imannya oleh Allah itu, sehingga dengan ujian-ujian itu diketahui betul itu. Lalu mana yang imannya shadaqu benar dan mana yang imannya itu hanya kadzib saja, bohong saja, ya. Ya. Itu dengan ujian itu. Ujian. Lah ujiannya itu ya dengan apa namanya, perintah dan larangan agama itu, ya. 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 Apakah orang itu betul-betul serius apa tidak di dalam melaksanakan ajaran agama itu? Kalau dia serius melaksanakan ajaran agama, sungguh-sungguh melaksanakan ajaran agama, ya, ya itu berarti benar imannya itu, ya. Ya. Makanya dalam ayat yang lain itu menarik itu ketika Allah misalnya menggambarkan iman itu dengan apa namanya, dengan jual beli itu, ya. Dalam surat apa itu, surat At-Taubah, ya, ayat yang bagian akhir-akhir itu kan ada firman yang menyatakan innallaha ashtara min anfusihim bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah itu telah membeli orang-orang mukmin itu, ya, diri dan harta mereka dengan surga, ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, kalau kita ini sudah menyatakan diri beriman kepada Allah, itu sesungguhnya kita ini sudah menjual diri dan harta kita kepada Allah, ya. Imbalannya apa? Surga, ya. Jadi yang kita jual kepada Allah seluruh yang ada pada kita, ya, Allah memberikan harga berupa surga. Tapi surga itu besok, ya, di akhirat sana itu besok, ya. Makanya sehingga orang-orang itu kadang-kadang ya kemudian tidak mau itu, kemudian melakukan transaksi yang mungkin dianggap tidak jelas itu, ya. Padahal itu justru transaksi yang paling jelas itu, transaksi yang dalam Al-Quran tidak akan membawa kerugian sama sekali itu, ya. Ya itu. Nah makanya orang yang beriman itu karena sudah menjual kepada kepada Allah seluruh apa yang dia miliki. Orang beriman itu makanya diperintah apa saja nurut. Wong sesungguhnya dia sudah tidak punya apa-apa kok, ya. Suruh sholat ya sholat, ya. Lo sudah dijual dirinya kepada Allah kok, ya. Masa kita sudah jual mobil, sudah terima kok kemudian lalu mobilnya arep dinggo sing duwe sing tuku ra entuk piye, ya. Orang yang beriman tuh kenapa kok dia disuruh sholat mau, ya karena memang sudah menjual seluruh yang dia miliki kepada Allah, ya. Diperintahkan untuk puasa meskipun beratnya bukan main, ya. Puasa. Diperintahkan membayar zakat meskipun toh itu berat, ya. Ya bayar zakat, haji meskipun mahal, ya haji nunggu bertahun-tahun ya dilakoni, ya. Ya. Bahkan dalam ayat itu kemudian Allah meneruskan fayaqtuluna wa yuqtalun. Orang beriman itu kalau seandainya diperintahkan perang sekalipun ya perang, ya. Ya. Dan itulah yang sudah dibuktikan oleh Nabi dan oleh para sahabat saat itu, ya. Dan perang itu sekali lagi, ya, merupakan puncak dari jihad itu, ya, karena dengan perang itu orang
memang bisa membunuh, tapi juga bisa terbunuh. Dan kalau dia terbunuh dalam perang itu berarti mati syahid itu. Ya, jadi begitu. Ya, sehingga apa namanya ya, jihad itu sekali lagi konsekuensi dari iman dan bahkan menjadi penyempurna iman karena ya tadi itu ya. Jadi dia merupakan, boleh dikatakan merupakan bukti yang luar biasa itu, karena sampai pada level misalnya dia harus mengorbankan jiwa dan hartanya itu siap ya. Ya, jadi itu hubungan antara iman dengan jihad atau jihad dengan iman yang dinyatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq ini sebagai penyempurna iman itu. Ya. Ya, tadi saya sudah menyebutkan ya, banyak sekali itu dalam Al-Quran itu ayat-ayat yang apa namanya menjelaskan hubungan antara jihad dan iman itu ya, yang itu sekali lagi dijelaskan oleh Allah dalam satu ayat yang biasanya berurutan itu ya. Misalnya di dalam surat Al-Anfal ya, di dalam surat Al-Anfal itu Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu ya. Pakai fisabilillah enggak itu Mas? Fisabilillahi wa awaw wa nasoru ya, ulaika hum munahaqqa ya. Ini alhamdulillah ada yang hafid sehingga saya konfirmasi ya. Jadi itu ada fisabilillahnya ya. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi wa awaw wa nasoru ulaika hum munahaqqa ya. Dan orang-orang yang beriman lalu dia berhijrah, lalu dia mau berjuang di jalan Allah ya, kemudian mau memberikan tempat tinggal untuk kaum muhajirin ya, dan kemudian mau menolong kaum muhajirin, dan itulah yang kemudian disebut sebagai orang-orang Ansor itu ya. Wa nasoru itu memberikan pertolongan, itu maka disebut dengan kaum Ansor itu ya. Ulaika humul mu'minuna haqqan ya. Jadi orang yang beriman lalu kemudian imannya diwujudkan dengan berani berhijrah. Coba bayangkan itu ya, yang segitu Nabi dan para sahabat hijrah itu betapa beratnya itu ya, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan anak istri, meninggalkan harta benda untuk hijrah ke Madinah ya. Berat sekali itu. Itu kalau tidak disertai dengan iman yang kuat tidak mungkin itu ya. Ya. Lalu kemudian sampai di sana masih harus berjuang ya. Ya, dengan segala yang dia miliki ya. Termasuk kalau yang tidak berhijrah ya, orang Ansor itu yang kemudian memberikan tempat tinggal dan juga bantuan kepada orang muhajirin itu ya, itu semua oleh Allah dinyatakan sebagai orang yang imannya benar-benar tulen ya, haqqo ya, benar-benar benar begitu ya. Ya, tidak berbohong tadi itu ya, begitu. Nah ini kan jelas sekali hubungan antara jihad dengan iman itu ya. Jadi kesungguhan berjuang dengan segala yang dimilikinya tadi itu ya, jiwa dan hartanya itu ya. Secara eksplisit terkait dengan jiwa dan harta itu, misalnya Allah berfirman di dalam surat yang lain ya, surat Al-Hujurat ya. Ya, kalau keliru diingatkan ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi ya, wajahidu bi amwalihim wa anfusihim ulaika humus shadiqun ya. Kalau tadi ulaika humuna haqqa, ini ulaika humus shadiqun, orang yang benar juga ya. Ya, sesungguhnya
orang yang beriman itu hanyalah orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu orang yang beriman. Beriman itu ya beriman pada Allah, malaikat dan seterusnya itu ya. Tapi tidak hanya itu, ya. Juga beriman kepada Rasul, ya. Lalu kemudian dia summalam yartabu, ya. Ada summalam yartabu, lupa saya ya. Summalam yartabu. Kemudian dia tidak ragu. Tidak ragu berarti apa? Yakin betul ya dengan imannya itu, dan kemudian itu dibuktikan dengan wajahadu dan mau berjuang, ya, berjuang tentu saja di jalan Allah, ya, bi amwalihim wa anfusihim, ya. Jadi berjuang, berjihad itu bisa dengan dirinya, bisa dengan hartanya, ya, atau dengan harta dan dirinya, ya. Dan orang yang mau berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya itu disebut sebagai orang-orang yang benar. Nah sekali lagi ya, saya ingin menegaskan yang namanya jihad itu intinya sungguh-sungguh, intinya berjuang di jalan Allah, ya, mengajak kepada agama Allah, menegakkan agama Allah, ya, supaya tegak. Sebab kalau tidak ada jihad, agama itu bisa tidak tegak itu, ya. Ya, agama Islam bisa sampai dengan sekarang ini eksis tegak, ya, sampai kita itu kemudian yang jauh dari tempat turunnya wahyu, jauh dari masa diturunkannya wahyu, kok bisa beriman, bisa Islam, itu karena apa? Ya karena dakwah ini, ya, karena jihad. Orang-orang yang berjihad ini, kalau tidak ada kesungguhan orang yang berjihad, ya bisa habis itu Islam gitu, ya, begitu. Nah jihad itu sekali lagi dengan seluruh kemampuan, ya. Sekali lagi tidak hanya perang, perang itu hanya merupakan salah satu saja bentuk, ya. Ya. Ini jihad termasuk pengajian seperti ini karena ini dakwah, mengajak pada agama Allah. Lah yang berjihad siapa? Apa hanya saya yang ceramah di sini? Enggak, ya. Yang masang apa namanya? Kamera ini juga ikut berjihad karena ini supaya bisa dilihat yang lain, ya, ya, yang memungkinkan masjid ini terang, ya, berjihad dia, ya, yang memungkinkan kita duduk di sini dengan nyaman, ada karpetnya, ya, jihad itu, ya, yang memungkinkan apa namanya, ya, segala macam ini terlaksana itu semuanya ikut jihad, termasuk bapak-bapak yang mau duduk di sini itu jihad itu, jangan dikira tidak jihad itu. Loh, kalau tidak ada bapak, tidak ada ibu-ibu, apa saya bisa ceramah di sini? Tidak bisa kan, ya. Makanya jangan dikira yang namanya pengunjung pengajian itu tidak penting, sangat penting, ya. Uang penceramah sehebat apapun itu bisa ceramah ya kalau ada yang dengarkan, ya. Kalau nggak ada yang dengarkan, masuk mau ceramah sendiri, ngomyang namanya itu, ya. Jadi jangan dikira yang berjuang itu hanya yang di depan sini, enggak, ya. Yang membersihkan tempat, ya. Kalau ada minuman, ada makanan yang menyediakan minum makan, lo itu semua berjihad semuanya itu, ya. Jadi dengan seluruh potensi lah yang dimiliki itu, ya, ya, dengan harta, ya. Kalau tidak bisa dengan harta, ya dengan diri itu unsurnya banyak sekali kan, dengan pikiran, ya. Kalau nggak bisa dengan pikiran, dengan omongan, nggak bisa dengan omongan, dengan tenaga, ya. Ya, jadi Allah itu sudah memberikan modal yang luar biasa yang semua orang punya untuk berjihad itu. Jadi tidak ada orang kemudian, wah aku raiso berjihad, raiso berjuang di jalan Allah, ya. Lu karena apa? Ya karena tidak punya modal. Lu siapa bilang tidak punya modal? Modalnya oleh Allah sudah dinyatakan bi amwalihim anfusihim, harta dan jiwanya, ya. Ya. Jadi semuanya punya pasti, ya. Tentu saja menurut kadar kemampuan masing-masing, menurut apa namanya, ya, tingkatan masing-masing, ya. Tapi sekali lagi semua orang bisa ikut berjuang itu, tidak ada yang tidak bisa, ya. Hanya mungkin perannya, ya, di mana, ya, apakah
nggak penting, semuanya penting ya, karena masing-masing punya peran sendiri-sendiri sesuai dengan makomnya masing-masing. Nah kalau kita pahami seperti ini, insya Allah ya mudah-mudahan ya jadi semuanya bisa berjihad, semuanya bisa berjuang di jalan Allah. Ya, jadi intinya jihad itu sungguh-sungguhnya itu, sungguh-sungguh di dalam mengajak agama Allah, sungguh-sungguh di dalam menegakkan agama Allah, itu jihad itu. Ya, dengan seluruh potensi yang dimilikinya itu. Ya, jadi intinya sungguh-sungguhnya berjuang itu. Ya, dulu mungkin sudah pernah saya singgung gitu ya. Jadi seakar kata dengan kata jihad itu sebenarnya ada ijtihad, ada mujahadah. Itu semuanya mengandaikan perjuangan yang sungguh-sungguh semua itu. Ya, kalau jihad tadi sudah jelas ya, menegakkan agama Allah dengan seluruh potensinya, hartanya, dirinya. Nah kalau ijtihad itu lebih merupakan perjuangan yang sungguh-sungguh dengan pikiran ya, untuk mengembangkan ya menerapkan hukum itu perlu ijtihad itu ya. Nah, kesungguhan berpikir itu ijtihad ya. Ada lagi yang juga sungguh-sungguh itu disebut dengan mujahadah. Mujahadah itu juga sungguh-sungguh itu, tapi konotasinya mujahadah itu lebih ke spiritual gitu ya, bersungguh-sungguh di dalam mendekatkan diri kepada Allah dengan laku spiritual tertentu ya. Nah, sehingga ya mudah-mudahan ya kita ini oleh Allah digolongkan sebagai orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan ajaran agamanya, termasuk juga bersungguh-sungguh di dalam menegakkan agamanya dengan mengajak orang kepada agamanya ya, agama yang hak ya, yang dengan begitu nanti kita layak disebut sebagai orang yang imannya sempurna ya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu